Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu, baik dari energi kamu ataupun di luar dari energi kamu, guys. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu, bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, guys, baik dari sisi energi kamu ataupun di luar dari sisi energi kamu. Nah, guys, kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang akan terjadi baik dari energi kamu atau memang energi di luar dari yang kamu miliki. Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Two of Cups. Sekali lagi, muncul kartu The Two of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan sedang mengarah terhadap situasi pertemuan. Kalau saya menarik dari kata pertemuan, mungkin untuk saat ini apabila diri saya mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan, di mana sesuatu hal ini dengan apa yang kamu rencanakan, ada sesuatu yang akan memberikan suatu keputusan nanti ini, guys. Saya melihat untuk saat ini diri kamu apakah sedang melakukan suatu pertemuan atau memang diri kamu sedang merencanakan terhadap situasi pertemuan. Ini dia, guys. Dimana sisi pertemuan ini saya melihat akan mendapatkan suatu kestabilan, akan mendapatkan suatu kenyamanan, akan mendapatkan suatu kemakmuran. Kalau saya masih menarik kata pertemuan, mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang menjalin suatu hubungan komunikasi, di mana hubungan komunikasi ini saya melihat
sedang intensnya. Ada suatu komunikasi yang sudah terjalin, baik dari energi kamu ataupun energi orang di luar dari manusia yang pernah kamu fokuskan, yang dimana komunikasi itu memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Tetapi ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap energi tersebut, kamu jangan secara cepat untuk memberikan suatu keputusan. Kamu harus bisa berpikiran secara selektif apakah hubungan komunikasi itu akan membuat diri kamu berada di dalam situasi di masa lalu atau memang berada di dalam situasi sesuai dengan ekspektasi kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi hubungan asmara kamu dari hubungan rumah tangga, mungkin ada sisi pertemuan yang sudah dilakukan oleh satu energi, di mana sisi pertemuan ini seakan-akan membuat satu energi tersebut merasa sangat nyaman atau memang merasa sangat bahagia, atau memang pertemuan ini hanya untuk mencari suatu rasa kepuasan di luaran sana. The Two of Cups. Seseorang dengan seseorang dipertemukan atas dasar rasa kenyamanan. Saya tidak tahu ini. Kalau saya mengarah terhadap sisi hubungan rumah tangga kamu ya, begitu juga terhadap hubungan LDR kamu. Ada salah satu energi. Apakah benar energi kamu yang melakukan suatu pertemuan terhadap orang lain, atau memang energi tersebut dari pasangan kamu yang sengaja melakukan pertemuan terhadap orang lain untuk mencari rasa kepuasan, atau memang membandingkan diri kamu terhadap orang yang dia pertemukan. Ini ya guys, kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk saat ini, mungkin hubungan yang dia jalankan tersebut untuk saat ini situasinya masih berada di dalam kenyamanan. Situasinya masih memberikan suatu kebahagiaan. Tetapi kalau saya mencoba melihat secara lebih dalam dari hubungan kotor yang dia jalankan tersebut, justru ada satu energi yang saya rasakan sedang merencanakan sesuatu hal, di mana perencanaan itu terhadap orang lain. Satu energi ini tidak hanya untuk membuat satu orang merasa nyaman, tetapi membuat orang lain pun merasa nyaman dengan hal atau tujuan ingin mendapatkan sesuatu hal yang bisa membuat diri dia nyaman dan stabil. Dua energi yang saya kaitkan terhadap kemunculan kartu The Two of Cups, baik dari sisi energi kamu ataupun sisi energi dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu di bawahnya guys. Muncul kartu Nine of Swords, 9 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana 9 pedang ini seakan-akan membuat seseorang merasa sangat kacau, membuat seseorang merasa berantakan, membuat seseorang merasa tidak tahu harus berbuat apa. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu, mungkin pertemuan yang dilakukan oleh pasangan kamu, pertemuan yang dilakukan oleh energi yang berada di circle kamu, pertemuan itu
membuat pemikiran kamu merasa kacau. Kamu merasa pertemuan itu seakan-akan mengarah terhadap sisi pengkhianatan. Kamu berpikiran seperti itu. Saya tidak menyalahkan diri kamu. Saya bingung. Kenapa saya bingung? Karena memang satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Tujuan dia terletak di kartu Nine of Swords. Selalu membuat diri kamu itu merasa kacau. Ini dia guys. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, yang tadi saya sempat berbicara dari hubungan kotor yang dia jalankan, ada satu energi yang sedang berusaha untuk melakukan suatu komunikasi terhadap orang lain. Justru komunikasi itu sudah disadari oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Hal tersebut yang membuat situasinya dia bingung harus berbuat apa, ingin mempertahankan atau memang ingin mengakhiri. Nine of Swords dengan the Two of Cups. Pertemuan yang membuat situasi kekacauan, pertemuan yang membuat rasa sakit hati, pertemuan yang membuat situasi tidak stabil, baik dari diri kamu ataupun dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kedua kartu ini sebenarnya sudah cukup jelas untuk menggambarkan dari beberapa kartu yang belum saya bukakan. Ini kartu intinya guys. Kita lihat kartu selanjutnya ya. Yawa geng. Muncul kartu ini. Yang dimana kemunculan kartu ini seseorang yang memikul beberapa tongkat, dimana ketika diri dia memikul beberapa tongkat, ada situasi yang seakan-akan mengarah terhadap sisi pemikirannya suatu beban. Bukan hanya suatu beban, tetapi permasalahan yang belum kunjung mendapatkan jalan keluar. Mungkin situasi beban yang saya katakan tadi berasal dari situasi pertemuan yang sudah dilakukan oleh salah satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Pertemuan inilah yang seakan-akan membuat diri kamu merasa terpukul. Pertemuan inilah yang membuat diri kamu merasa sangat kacau. Ini guys, terpukul dan kacau. Kalau saya menutup kedua kartu ini, masih mengangkat kartu ini, muncul kartu King of Pentacles. Dimana kemunculan kartu King of Pentacles ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang menaiki kuda, dimana ketika seseorang ini menaiki kuda, seakan-akan membuat diri dia merasa sangat stabil, seakan-akan membuat diri dia merasa sangat makmur. Nah, kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki, terhadap satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu, saya melihat ada sisi kestabilan yang pernah kamu terima. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan sisi kestabilan tersebut, justru energi tersebut melakukan suatu pertemuan. Lagi-lagi pertemuan karena memang kartu intinya terletak di dalam kartu pertama di bagian pertama. Pertemuan yang membuat diri kamu tidak mendapatkan suatu kestabilan, pertemuan yang membuat diri kamu merasa terbebani dan merasa terpukul.
Ini guys, karena pertemuan itu sudah mengganggu sisi keuangan kamu, karena pertemuan itu sudah mengganggu sisi pemikiran kamu, karena memang pertemuan itu sudah mengganggu sisi pekerjaan kamu. Kamu sudah tidak fokus lagi. Dengan kata lain, diri kamu untuk saat ini dari sisi pertemuan tersebut justru membuat diri kamu merasa ingin berjuang dan ingin mendapatkan suatu kemajuan. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Empress. Di mana kemunculan kartu The Empress ini berbicara terhadap sisi di balik perasaan kamu. Seakan-akan The Empress ini membuat diri kamu sudah tidak peduli dengan situasi yang akan diberikan oleh orang lain. Kenapa saya mengatakan diri kamu tidak peduli? Karena memang untuk saat ini diri kamu butuh yang namanya suatu ketenangan. Kamu sudah bersifat bodoh amat. Yang penting diri saya untuk saat ini, saya butuh ketenangan, saya butuh kenyamanan, saya butuh kebahagiaan. Saya tidak membutuhkan seseorang yang benar-benar memberikan diri saya suatu kemanipulatifan. Diri kamu sudah terlalu capek untuk memberikan yang terbaik terhadap orang lain. Ketika diri kamu memberikan yang terbaik, justru kamu mendapatkan hal negatif. Kamu berpikiran terhadap kemunculan kartu The Empress ini, guys. Sudah lelah, sudah capek, dan sudah bodoh amat. Percuma saya memberikan yang terbaik, saya berpikiran positif terhadap orang lain, justru orang lain berpikiran negatif terhadap diri saya. Ketika orang lain berpikiran negatif, saya melihat ada sisi emosional yang ingin kamu luapkan, tetapi masih kamu simpan. Di mana sisi emosional yang timbul di dalam perasaan kamu, itu diakibatkan dari sisi pertemuan yang telah dilakukan oleh satu energi yang pernah berdampingan terhadap diri kamu. Di sisi lain, kemunculan kartu The Empress ini seakan-akan diri kamu itu merasa tertipu, merasa dikecewakan. Ini dia guys, The Empress memiliki dua arti: ingin merasakan ketenangan dan ingin meluapkan rasa emosional terhadap satu energi yang pernah memberikan diri saya kekacauan. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu ini. Seseorang masih memegang tongkat. Dengan kata lain, bisa saja untuk saat ini atau untuk kedepannya, diri kamu masih mempertahankan terhadap satu hal. Saya tidak tahu apa yang akan kamu pertahankan, tetapi kemunculan kartu yang saya pegang ini sangat kuat terhadap hal tersebut. Masih ada yang ingin kamu pertahankan. Apakah mungkin dari situasi hubungan, atau mungkin situasi keuangan, atau memang situasi pekerjaan. Kamu masih berpikiran terhadap satu hal tersebut. Di saat diri kamu membutuhkan suatu ketenangan, tetapi pemikiran kamu masih beracuan, masih dominan, ingin mempertahankan. Masih ada guys. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow. Muncul kartu seseorang memegang kedua pedang, di mana ketika pedang tersebut dia pegang, seakan-akan membuat diri dia situasinya sangat membingungkan. Apakah diri saya ingin mempertahankan? Apakah diri saya tidak ingin mempertahankan? Dengan kategori, ketika diri kamu ingin mempertahankannya, itu akan membuat diri kamu merasa sangat bodoh. Sudah jelas-jelas itu membuat diri kamu merasa kacau, tetapi kenapa diri kamu masih ingin mempertahankan? Pedang.
akan membuat diri kamu merasa lebih bodoh kembali untuk kedepannya apabila diri kamu masih mempertahankannya, guys. Kartu terakhir, Judgment. Kartu yang berbicara terhadap pembaharuan, kartu yang berbicara terhadap sisi perbaikan, kartu yang berbicara terhadap hal yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Kalau saya menutup kedua kartu ini, yang dimana ketika diri kamu ingin mempertahankan, itu akan membuat diri kamu merasa sangat kacau. Saya tidak berbicara terhadap hal tersebut, tetapi saya berbicara terhadap situasi yang dimana diri kamu merasakan adanya suatu kekacauan dan merasa ada situasi beban yang membuat diri kamu ingin merasa membutuhkan ketenangan. Kamu akan mendapatkan sesuatu hal di mana sesuatu hal itu berupa pembaharuan. Kamu akan mendapatkan hal yang dimana yang sudah rusak bisa diperbaiki kembali. Ini akan kamu dapatkan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan terhadap energi kamu ataupun energi di luar dari diri kamu. Situasinya, pertemuan yang dia lakukan itu akan membuat diri dia merasa terbebani. Pertemuan yang pernah kamu terima dari satu energi itu akan membuat diri kamu butuh yang namanya rasa ketenangan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.